Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam Kerinduanku, sebuah segmen yang dibuat untuk setiap pagi mendatangi rumah saudara, ruang tamu saudara, HP saudara, dimanapun dan kapanpun saudara menyalakannya. Kerinduan kami agar melalui pesan firman Tuhan yang disampaikan secara rutin setiap hari di pagi hari boleh menjadi modal yang baik, modal yang kuat untuk memulai hari bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Nah, kami percaya hari yang baik adalah hari yang dimulai bersama dengan Tuhan. Kami percaya hari yang luar biasa adalah hari di mana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Amin. Bangkit dari kegagalan. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ke-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bagaimana saudara dan saya bisa bangkit dari sebuah sistem, sebuah kehidupan yang kita beri nama kegagalan? Yang pertama, Alkitab katakan adalah dengan iman. Katakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Firman Allah mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Iman kita berangkat dari sini. Iman kita ditentukan dari sini. Bahwa kita bukan sekedar beriman, tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi, yang dijanjikan atau yang dipercaya sebagai Mesias, penyelamat bangsa, penyelamat manusia. Beriman bukan berarti memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Tapi beriman adalah memaksa Tuhan mengabulkan keinginannya atas kita. Bukan memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita, tapi kita meminta Tuhan untuk Dia mengabulkan keinginannya atas kita. Beriman artinya menaruh keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Beriman artinya menyerahkan hidup kita di bawah kehendak surga. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita rindukan, tapi apa yang Tuhan rindukan. Bukan berarti apa yang kita mau tidak penting. Tapi jika apa yang kita mau bertabrakan dengan apa yang Tuhan mau, pasti kemauan kita yang salah. Bukan berarti kerinduan kita nggak berharga karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tapi jika kerinduan kita bertabrakan dengan the will of God atau kerinduannya, maka pasti kerinduan kita yang salah. Jangan paksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita, karena jujur saja keinginan kita seringkali menyelakakan kita. Kalau semua keinginan kita disetujui oleh Tuhan, maka akan ada banyak hal-hal, masalah-masalah yang akan kita hadapi. Kalau semua keinginan anak saya kabulkan, kemarin anak saya minta, beliin gini HP dong. Dan saya belikan dia HP mainan, saudara. Dan ketika saya belikan dia HP mainan, terus dia bilang, enggak, gini maunya HP yang kayak papa mama, yang bisa telepon itu. Saya secara materi, puji Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk belikan HP buat dia. Tapi buat apa saya belikan dia HP? Masa dia mau nelpon bayi-bayi yang lain di komplek rumah kita? Masa dia mau bikin grup bayi-bayi gitu kan, saudara? Gak mungkin kan. Saya bisa belikan dia HP, tapi kalau saya belikan dia HP di usia sekarang, saya bukan mengasihi dia, tapi saya meracuni dia. Anak saya kemarin juga minta sama saya, dia suka main mobil-mobilan sama saya, saudara. Jadi nyalain mobil di garasi rumah kami, dan kuncinya giginya sebagainya saya yang pegang. Tapi dia bilang gini mau nyetir, Saya bilang udah no, gini masih kecil. Nanti gini kalau udah punya SIM, apa itu SIM? Surat izin mengemudi dan sebagainya. Dia banyak bertanya.
Tapi saya tidak memberikan dia untuk memegang kendali sendiri. Karena dia belum tahu apa yang baik buat dia. Beriman artinya memaksa Tuhan untuk tega sama kita kalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin kata memaksa terkesan terlalu provokatif. Tapi saya sengaja memilih kalimat ini untuk saudara dan saya lebih kena di pikiran saudara. Karena saya percaya kadang-kadang disiplin itu tidak menyenangkan. Kadang-kadang ketika Tuhan sedang proses kita mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tapi percayalah lebih baik sakit saat ini, tapi kedepannya melihat hari depan yang penuh pengharapan. Daripada senang-senang sedikit sesaat, tapi mengalami kebinasaan yang kekal. Yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama beriman. Yang kedua adalah dengan memiliki kasih yang dari Kristus. Ayat yang kedua dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Iman yang sejati harus disertai dengan kasih. Baik kepada Allah maupun kepada sesama saudara seiman. Kalau yang pertama kita belajar mengenai beriman kepada Tuhan. Yang kedua kita belajar mengenai kasih. Kasih inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Ketika saudara dalam lembah kegagalan, ingat bahwa Tuhan mengasihi saudara. Saya ingat seorang petinju namanya Laila Ali. Dia bertinju. Ronde pertama dia secara poin kalah, kedua, ketiga, kelima kalah. Dan tiba-tiba all of a sudden di ronde ke-6 saudara, menit-menit pertama dia kalah. Tapi di tengah-tengah menit-menit terakhir tiba-tiba dia bermain dengan sangat ganas. Dan tiba-tiba seluruh stadion kaget. Kan tiba-tiba dari yang kalah di pojok tiba-tiba jadi ganas. Dan tiba-tiba akhir dari pertandingannya dia menang secara TKO, secara poin. Dan wartawan bertanya, kenapa ronde 1 sampai 5 kamu kayaknya hampir kalah. Tapi kenapa di ronde ke-6 pertengahan kamu tiba-tiba punya kekuatan lebih dan kamu jadi menang. Dan Laila Ali menjawab, saya mengingat siapa papa saya. Saya ingat papa saya seorang petinju Muhammad Ali, seorang petinju kenamaan dunia. Saya ingat papa saya seorang warrior, seorang pejuang, seorang kesatria. Saya ingat papa saya akan bertarung dengan luar biasa. Saya anaknya. DNA orang hebat itu ada di dalam saya. Ingatan akan ayah saya yang hebat memberikan saya kekuatan. Saya bisa mengalahkan musuh saya hari ini. Ingat ketika engkau gagal, engkau punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Tuhan yang mengasihi saudara. Yesus menurut dunia gagal karena mati di kayu salib. Tapi bagi Tuhan, Allah bangkitkan dia dari antara orang mati. Justru kegagalannya menebus dosa umat manusia. Ingat ketika engkau jatuh dalam kegagalan, bahwa Allah mengasihi engkau. Dan Allah memiliki rancangan yang besar, indah, luar biasa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Yang ketiga adalah taat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketaatan kita kepada Allah merupakan bukti kalau kita memang mengasihi Dia. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih kepada Allah. Kalau yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih, maka yang ketiga yang terakhir adalah taat. Taat, Matius 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Taat bicara never give up, gak pernah menyerah. Selama Tuhan kasih kita nafas, selama kita masih diberikan waktu di muka bumi ini, maka selama itu kita tidak boleh menyerah. Terus gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Orang hebat adalah orang yang dapat melihat kegagalan sebagai jalan makin dekat kepada keberhasilan. Sebenarnya kegagalan adalah sebuah langkah menyempurnakan kita untuk menikmati kesuksesan yang lebih baik. Kalau gagal hari ini, nangis sebentar, hapus air mata, bangkit lagi. Pelajarin kenapa kemarin gagal dan bangkit lagi. Kalau kalah hari ini, nangis sebentar, sedih sebentar, bangkit lagi, maju lagi. Orang-orang yang memiliki resistensi, memiliki endurance, daya tahan yang kuat, adalah orang-orang yang suka dikalahkan. Terlebih orang tersebut kalau dia mengandalkan Tuhan. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Daud mengalami begitu banyak masalah.
gagal bangkit, dikejar-kejar oleh Saul, bersembunyi dari goa demi goa, gagal, dia bangkit lagi. Dianggap gagal oleh orang tuanya, dia bangkit lagi. Absalom anaknya mengejar dia bangkit lagi. Kejatuhannya dengan Batsheba, dia bangkit lagi. Setiap orang besar pasti pernah gagal. Setiap orang sukses pasti pernah gagal. Tapi yang membedakan mereka dengan saudara dan saya, kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka bisa besar? Karena mereka tidak pernah menyerah atas kegagalan mereka. Kesimpulannya, setiap orang yang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Jadi tidak ada alasan kita dikalahkan oleh dunia. Karena yang di dalam diri kita lebih besar dari yang ada dalam dunia ini. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa yang lahir dari Allah harus mengasihi Allah. Dan juga lahir dari Allah yaitu sesama orang percaya. Allah mengasihi saudara, Allah mencintai saudara. Beriman bukan berarti memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, tapi beriman adalah memaksakan Tuhan mengabulkan keinginan di atas kita. Agar your kingdom come, your will be done. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dia harus makin bertambah, kami harus makin berkurang. Haleluya. Tuliskan kolom komentar di bawah renungan ini. Agar bukan saudara yang diberkati, biar orang juga diberkati. Bagikan kepada grup-grup kenalan saudara, bangkit dari kegagalan. Saya berdoa, yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bawa imanmu pada hari ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.